Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arafi Arifin dengan NIM 22111191036, kelas Elektro B angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi dasar semikonduktor dan dioda. Semikonduktor. Definisi semikonduktor itu sendiri adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis P atau Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm kali M. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator bisa dilihat pada tabel di bawah. Di sini ada 3 bahan, yaitu tembaga, silikon pada 300 derajat Kelvin, dan gelas. Pada hambatannya, yang paling besar adalah isolator, yang paling kecil konduktor, dan semikonduktor sendiri berada pada konduktor dan isolator. Tiga buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas, masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab. Hitung dulu R dengan rumus. R sama dengan hambatan jenis dikalikan panjang bahan dibagi luas penampangnya. Selanjutnya ada A sama dengan pi R kuadrat dan jari-jari sama dengan diameter per 2. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. Sehingga didapatkan tembaga yaitu 0,46 dikali 10⁻³ ampere dan silikon 3 I sama dengan 3,41 dikali 10⁻⁹ ampere dan gelas yaitu I sama dengan 1,12 dikali 10⁻⁻12 ampere. Perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah pada konduktor, selanjutnya semikonduktor, dan yang terakhir isolator. Bahan-bahan semikonduktor. Trivalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Trivalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Pentavalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Berikut adalah tabel periodik semikonduktor. Untuk yang golongan 3A ada boron, aluminium, gallium, dan indium. Untuk golongan 4A ada karbon, silikon, germanium, dan tin. Untuk golongan 5A nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon ada 14 buah, jumlah elektron germanium ada 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor intristik. Semikonduktor intristik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya ada silikon murni. Struktur kristal silikon, pengulangan satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Semikonduktor intristik pada suhu yang sangat rendah. 1. Semua elektron berada pada ikatan kovalen. 2. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. 1. Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif.
Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Dan yang terakhir, jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus atau sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Sifat bahan silikon dan germanium. Nomor atom silikon 14, germanium 32. Berat atom silikon 28,1, germanium 72,6. Kerapatan silikon 2,33, germanium 5,32. Konstanta dielektrik silikon 12, germanium 16. Atom silikon 5,0 dikali 10 pangkat 22 untuk germanium 4,4 dikali 10 pangkat 22. Jurang tenaga silikon 1,21, germanium 0,785. Untuk yang barusan pada 0 derajat Kelvin, dan yang selanjutnya jurang tenaga pada 300 derajat Kelvin. Untuk silikon 1,1, untuk germanium 0,72. Konsentrasi intrinsik silikon 1,5 kali 10 pangkat 10, germanium 2,5 dikali 10 pangkat 13. Rho intrinsik pada 300 derajat Kelvin, ohm dikali cm. Untuk silikon 230.000, untuk germanium 45. Mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin. Untuk silikon 1300 dan germanium 3800. Mobilitas elektron pada 300 Kelvin. Silikon 500 dan germanium 1800. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Misalkan diberikan beda potensial pada semikonduktor intrinsik silikon murni, akan ada elektron yang terlepas. Jadi yang harusnya warnanya hitam jadi putih. Ini namanya hole. Peristiwa ini disebut generation. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping oleh atom asing. Semikonduktor ekstrinsik dibagi menjadi dua, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Untuk semikonduktor tipe N, pengotoran oleh atom pentavalen. Atom pengotornya disebut atom donor dan pembawa muatannya yaitu elektron. Untuk semikonduktor tipe P, pengotoran oleh atom trivalen. Atom pengotornya disebut atom akseptor dan pembawa muatannya hole. Selanjutnya, tujuan doping: meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, elektron atau hole saja. Perbandingan doping: atom dopan berbanding atom murni sama dengan 1 berbanding 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P, trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Di sini bisa dilihat bahwa elektron bebas sebagai besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe P adalah semikonduktor yang muatannya mayoritas adalah hole. Hole sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas.
piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor seperti ada LED, ada dioda, ada transistor, dan lain sebagainya. Dioda pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada suatu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN. Pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Pertemuan PN. Di sini ada kristal tunggal semikonduktor. Sebelah kiri didoping atom akseptor dan di sebelah kanan didoping atom donor. Sehingga hasilnya yang kiri tipe P dan yang kanan tipe N saling bertemu. Dioda pertemuan PN. Jadi dioda itu tersusun dari pertemuan P dan N. Di ujung sisi kiri dan kanan dipasang logam sebagai terminal, yaitu mana logam yang bertemu dengan tipe P itu dinamakan anoda, sedangkan logam yang bertemu dengan tipe N itu katoda. Jadi hasilnya yang sebelah kiri anoda dan yang sebelah kanan katoda. Pertemuan PN terbuka. Begini bentuk dari konfigurasi atom-atom yang ada di dioda disebabkan di sebelah kiri tipe P dan sebelah kanan tipe N. Biasanya kalau mempertemukan tipe P dan tipe N ini nanti akan muncul di tengah-tengahnya yang disebut lapisan pengosong. Tipe P tersusun atas ion-ion negatif, atomnya adalah atom hole. Kalau di tipe N dominan pada elektron dan ion-ionnya donor yang disimbolkan positif. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan PN terbuka. Lapisan pengosong. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosong. Tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik, sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju, forward bias atau bias maju. Jadi pada dioda ini terjadi dua pembiasan, tergantung posisi pemasangan dari sumber tegangannya. Kalau dipasang seperti gambar ini, di mana tegangan input masuk dari anoda dan keluar dari katoda. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar
dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah VO, maka potensial penghalang turun menjadi VO dikurang VD. Daerah pengosong menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosong menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Pembiasan mundur arus inputan kita masukkan dari katoda dan keluarannya pada anoda. Hole pada sisi P bergerak ke kiri. Elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi VO ditambah VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosong pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻⁴ ampere. Seperti ini grafik beban dari arus dioda. Contoh ini adalah dioda silikon. Ketika kita bias maju diberikan tegangan stabil 0,7 volt. Sedangkan daerah pembiasan mundur selalu 0, kecuali kita supply tegangan misalnya 100 volt dan menyebabkan kondisi breakdown. Dasar analisa dioda. Simbol. Posisi anoda dan katoda dilihat dari posisi garis abu. Tidak selamanya anoda di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan. Di sini ada jenis-jenis dioda seperti junction dioda, jenis dioda, LED, dan lain-lain. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyiarah arus, pengalaman tegangan kejut, IN 4001, IN 4007, dan IN 5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk penyiarah gelombang penuh pada rangkaian satu daya B40C800, Kiprox pada kendaraan bermotor. LED atau light emitting dioda sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Rangkaian dioda. Garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh V sama dengan VI dikurang IRL, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi yaitu karakteristik dioda. Dan ini adalah kurva beban dari dioda. Garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V sama dengan VI. Dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan VI IRL. Pada gambar tersebut terdapat garis beban semakin turun dan kurva si diodanya. Gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap
karena resistans beban RL tetap. Model dioda 1. Pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Gambar di bawah ada gambar pendekatan 1. Gambar yang ujung kiri atas itu rangkaian forward bias dan yang di bawahnya rangkaian reverse bias. Pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar Vy, yaitu Vy untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt dan Vy untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Pendekatan ketiga. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar Vy, Vy untuk silikon 0,7 volt dan 0,6 volt, dan Vy untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Berikutnya ada contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung misalnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Untuk pendekatan 1, dimasukkan rumus ID sama dengan Vin per RL. Masukkan nilainya 10 volt per 100 ohm dan menghasilkan nilai 0,1 ampere. Untuk pendekatan 2, ID sama dengan Vin dikurang Vy per RL sama dengan 10 volt dikurang 0,6 volt per 100 ohm dengan nilai dan menghasilkan nilai 0,094 ampere. Untuk pendekatan 3, ID sama dengan Vin dikurang Vy per RL dikurang RF sama dengan 10 volt dikurang 0,6 volt per 100 ohm ditambah 2,5 ohm dan menghasilkan nilai 0,092 ampere. Dan ada rumus Vd sama dengan Vin dikurang ID dikali RL dimasukkan nilai 10 volt dikurang 0,092 ampere dikali 100 ohm dan menghasilkan nilai 0,8 volt. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.